Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Tetapi sebelum ke materi, mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya, apa sih pengertian dasar mengajar itu? Dan apa saja macam-macam dari keterampilan dasar mengajar itu? Baik, nanti kita akan bahas satu persatu. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru atau dosen atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dalam mengajar, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pendidik atau guru. Yang pertama, seorang guru harus menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswanya. Yang kedua, seorang guru harus menguasai metode atau cara pembelajaran agar proses pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan sehingga diminati oleh para siswa. Teman-teman, dalam hal ini kita sebagai calon tenaga pendidik atau calon seorang guru, hendaklah kita mengetahui macam-macam dari keterampilan dasar mengajar. Di sini kita akan membahas 4 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketiga, keterampilan mengelola kelas. Yang keempat, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Dari keempat macam keterampilan dasar ini kita akan bahas satu persatu. Macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, kemampuan membuka dan menutup pelajaran. Seorang guru harus mampu membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Teman, apakah ada yang tahu apa sih tujuan dari membuka pelajaran itu? Tujuan membuka pelajaran adalah 1. Menarik perhatian siswa. 2. Menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Seorang guru itu di samping harus terampil menguasai dalam hal membuka pelajaran, seorang guru itu juga harus bisa menguasai dalam menutup pelajaran. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan mengakhiri pelajaran atau menutup pelajaran ini adalah memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil belajar yang telah dikuasainya atau yang telah dipelajarinya. Kegiatan itu dalam menutup pelajaran, misalnya siswa disuruh merangkum atau siswa disuruh membuat garis besar permasalahan atas materi yang telah dipelajarinya, atau bisa juga guru menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas atau PR yang harus dikerjakan di rumah. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar yang kedua yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya itu kemampuan dalam berbahasa. Diskusi kelompok kecil memiliki beberapa karakteristik.
Di antaranya yaitu melibatkan kelompok yang anggotanya antara 3-4 orang atau idealnya itu 5-9 orang. Kemudian berlangsung dalam interaksi secara bebas. Artinya tidak ada paksaan atau tidak ada tekanan dan bersifat langsung. Bersifat langsung dalam hal ini artinya semua anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk saling berpendapat atau saling beradu pandang dan saling mendengarkan dan saling berkomunikasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Dan yang terakhir, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Diskusi kelompok kecil memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Memusatkan perhatian yang dimaksud dalam hal ini yaitu merumuskan tujuan diskusi, menetapkan topik atau permasalahan, mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan dan menyimpang dari arah diskusi, dan merangkum hasil diskusi. Tahapan diskusi yang kedua yaitu memperjelas masalah atau urunan pendapat. Di sini pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang ada pertanyaan atau komentar atau pendapat atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi yang ada kalanya itu kurang jelas, sehingga sangat menggaburkan pada topik pembahasan. Kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Nah, kejadian ini jangan dibiarkan semakin berkembang dan semakin berlarut karena akan mengganggu proses dan hasil diskusi itu sendiri. Tahapan yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa. Menganalisis pandangan siswa artinya perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun, yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan pendapat tersebut menjadi pendorong dan pembimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif demi terpecahkannya masalah yang sedang didiskusikan tersebut. Tahap kegiatan diskusi yang keempat yaitu meningkatkan kebersamaan siswa. Tahapan yang kelima yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan tahapan yang terakhir adalah yang keenam yaitu menutup diskusi. Teman-teman harus tahu juga ya bahwa diskusi kelompok kecil ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Keunggulan dari diskusi kelompok kecil yaitu 1. Kelompok menjadi kaya dengan ide atau informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang keempat, meningkatkan pemahaman pada diri anak. Yang kelima, melatih siswa untuk berpikir secara kritis. Yang keenam, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya, dan yang terakhir yaitu melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Kelemahan diskusi kelompok kecil. Waktu belajar yang lebih panjang. Dapat terjadi pemborosan waktu. Anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar yang keempat yaitu keterampilan dalam mengelola kelas. Keterampilan dalam mengelola kelas artinya keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan proses belajar yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Komponen keterampilan mengelola kelas yang pertama yang akan kita bahas yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar secara optimal yang bersifat preventif.
Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran tersebut berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. Keterampilan tersebut meliputi 1. Menunjukkan sikap yang tanggap. Yang kedua, memberi perhatian. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Yang keempat, memberikan petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur. Dan yang keenam ialah memberi penguatan. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan mengelola kelas yang kedua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan. Dalam hal ini, guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Contohnya, guru akan memberikan tes ulang atau tes susulan jika ada siswa atau murid yang mendapatkan nilai kecil sehingga siswa tersebut bisa memperbaiki nilainya menjadi lebih baik lagi. Teman-teman, keterampilan dasar mengajar yang keempat yaitu keterampilan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ciri-ciri pengajaran kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, terjadi hubungan interaksi yang akrab dan sehat antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan minatnya sendiri. Yang ketiga, siswa mendapatkan bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam penentuan cara-cara belajar yang akan ditempuh, materi dan alat yang akan digunakan, dan bahkan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perseorangan adalah sebagai berikut. Guru sebagai organisator kegiatan pembelajaran, guru sebagai sumber informasi bagi siswa, guru sebagai pendorong bagi siswa untuk belajar atau guru sebagai motivator. Selanjutnya, guru sebagai penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Dan yang terakhir adalah guru adalah orang yang mendiagnosis kesulitan siswa. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan membimbing kelompok kecil. Komponen-komponen dalam keterampilan membimbing kelompok kecil itu ada 10 macam. Yang pertama, pemusatan perhatian. Yang kedua, memperjelas permasalahan. Yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Yang keempat, menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Yang kelima, meningkatkan urunan pikiran peserta didik. Yang keenam, menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Kemudian yang ketujuh, mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedelapan, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ke-10, menutup diskusi. Teman, setelah kita mengetahui komponen-komponen keterampilan dalam membimbing kelompok kecil, kita juga harus mengetahui apa saja sih prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil dan perseorangan. Ya, berikut adalah prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama yaitu laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Prinsip yang ketiga yaitu rencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Yang keempat, bimbinglah dan jadikanlah guru sebagai teman dalam diskusi. Pembahasan yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat keterampilan dasar mengajar. Apa saja sih tujuan dan manfaat keterampilan dasar mengajar itu? Oke, 1. Tujuan dan manfaat keterampilan dasar mengajar supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat dari keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktekkan langsung di dalam kelas. Kemudian bisa mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar dan terampil menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar.
Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Tujuan dan manfaat yang kedua yaitu untuk membekali guru atau tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran. Bagi kita, calon guru atau calon tenaga pendidik sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Karena akan memberi pengalaman yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Nah, kemudian bagi kita calon guru atau tenaga pendidik, hal ini juga dapat mengembangkan keterampilan dasar mengajarnya sebelum kita calon guru atau tenaga pendidik itu melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru di sekolah. Dengan berakhirnya pembahasan tujuan dan manfaat dari keterampilan dasar mengajar yang barusan saya sampaikan, maka berakhir pula pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.